Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Novitasari, jurusan akuntansi, mata kuliah seminar pemeriksaan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pengendalian internal. Saya akan membahas dua artikel. Yang pertama yaitu artikel nasional dengan judul Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. Peneliti Carlina Ghazala Rahman tahun 2020. Jurnal internasional dengan judul Moderating Effect of Government Regulation on Internal Control System and Fraud Prevention Against Banking Sector in Kenya. Peneliti Samuel Nginyakarimi, Samuel Nduati Kariuki, and Peter Wangobe Kariuki tahun 2018. Apa yang mendasari penulis mengangkat topik tersebut? Artikel 1. Setiap lembaga pemerintah di Indonesia memiliki sistem pengendalian internal. Sebagai bentuk adanya sistem pengendalian internal, maka ada pemantauan yang dilakukan oleh audit internal. Peran audit internal sangat penting karena perannya dalam mengawasi sistem pengendalian internal yang efektif sehingga dapat mendeteksi kecurangan. Artikel 2. Aktivitas penipuan telah menjadi lebih umum dalam organisasi namun lebih ekstensif di lembaga keuangan seperti bank karena instrumen perdagangan mereka. Bank lebih rentan terhadap aktivitas penipuan karena mereka menangani kas cair yang lebih mudah digunakan dan setara kas yang dapat diubah menjadi kas cair yang sangat cepat. Apa tujuan artikel tersebut? Artikel 1 menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risik, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal dan peran audit internal terhadap kinerja pencegahan kecurangan. Artikel 2 untuk menetapkan efek moderasi undang-undang pemerintah pada hubungan antara internal control system dan pencegahan penipuan. Apa manfaat dari artikel tersebut? Artikel 1 bermanfaat untuk mengetahui cara mencegah kecurangan yang mungkin terjadi dengan sistem pengendalian internal dan audit internal. Artikel 2 bermanfaat untuk mengetahui pengaruh moderasi peraturan pemerintah terhadap hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan di sektor kue. Penjelasan per variabel. Artikel 1. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan berlaku. Yang kedua, audit internal adalah membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Yang ketiga, pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Artikel 2. Penipuan adalah tindakan menyangkal seseorang atas sesuatu yang dimiliki atau akan menjadi hak seseorang dengan cara yang tidak jujur atau menipu. Yang kedua, persyaratan sistem pengendalian internal control system di perbankan sangat penting mengingat sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian di suatu negara. Yang ketiga, Commission of Sponsoring Organization mengatakan bahwa internal control system dikatakan bekerja dengan baik jika kelima komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi informasi, dan pemantauan ada dan berfungsi dengan baik. Hipotesis dari artikel tersebut. Artikel 1, H1, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada pemerintah Kota Makassar. H2, peran audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada pemerintah Kota Makassar. Artikel 2, H1, peraturan pemerintah tidak memoderasi hubungan lingkungan pengendalian dengan pencegahan fraud di sektor perbankan. H2, peraturan pemerintah tidak memoderasi hubungan antara penilaian risiko dan pencegahan fraud di sektor perbankan.
H3. Peraturan pemerintah tidak memoderasi hubungan antara aktivitas pengendalian dan pencegahan kecurangan di sektor perbankan. H4. Pengaturan pemerintah tidak memoderasi hubungan antara komunikasi informasi dengan pencegahan fraud di sektor perbankan. H5. Pengaturan pemerintah tidak memoderasi hubungan pemantauan kegiatan dengan pencegahan fraud di sektor perbankan. Metode yang digunakan Artikel 1. Objeknya pada pemerintahan Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat dinas dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar dengan jumlah OPD sebanyak 54 yang terdiri atas 14 kecamatan, 16 organisasi berbentuk dinas, 10 organisasi berbentuk kantor, dan 14 organisasi berbentuk badan. Sampel dalam penelitian ini diambil pada 31 organisasi perangkat dinas dengan jumlah 110 responden, yang dimana tiap OPD diambil 3 orang dan khusus Inspektorat Kota Makassar diambil 20 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, multiple regression analysis. Artikel 2. Objek yang digunakan yaitu bank di Kenya. Populasi dalam penelitian ini adalah didasarkan pada semua bank yang terdaftar dan beroperasi di Kenya, dan kuesioner dimaksud untuk manajemen cabang, manajemen operasi, dan manajer kas di kantor pusat semua bank. Sampel dalam penelitian ini diambil pada 33 bank dari 39 bank dengan 117 orang, yang menjadi responden adalah para pimpinan cabang, manajer operasional, dan pengawas kas atau manajer kantor pusat di bank. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan struktura equation model. Hasil dari artikel tersebut. Artikel 1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada pemerintah Kota Makassar. Peran audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada pemerintah Kota Makassar. Artikel 2. Peraturan pemerintah tidak memiliki pengaruh moderat terhadap hubungan antara aktivitas pengendalian, komunikasi informasi, dan pemantauan pengendalian dan pencegahan kecurangan. Itu hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.